Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode pertama. Bagi yang penasaran, simak ya. Film diawali dengan latar belakang tahun 4386. Tahun itu merupakan tahun kultivasi di negara Huaxiao. Semua orang nampak menikmati kehidupannya masing-masing dengan harmoni dan sejahtera. Pada masa ini, manusia hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Namun suatu ketika ada monster raksasa yang merusak ketenangan umat manusia. Monster tersebut merupakan monster seekor katak level 5 yang jatuh dari langit. Monster tersebut menyerang kota Huaxiao. Semua orang panik dan lari ketakutan melihat monster tersebut. Karena monster tersebut merusak apapun yang ada di kota. Ternyata di kota Huaxiao ada superhero yang bernama Tim Xiangsanyi yang akan melawan monster tersebut. Dengan kekuatan penuh, para Xiangsanyi melawan katak itu, namun mereka merasa kesulitan. Saat tim Xiangsanyi sedang bertempur melawan monster katak, salah satu tim dari Xiangsanyi melihat anak kecil yang sedang asik makan mie yang ia beli. Namun anak kecil tersebut tak sadar dirinya dalam bahaya karena berada dalam lokasi pertempuran. Dan seketika tim Xiangsanyi yang bernama Zuoyi menyelamatkan anak tersebut dari serangan monster katak. Dan saat itu pula Zuoyi dijuluki sebagai pahlawan karena telah melawan monster katak. Setelah kejadian tersebut, 10 tahun kemudian, anak kecil yang diselamatkan oleh Zuoji kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dan saat itu dia akan mendaftar ke sekolah di sekte Luisi. Anak ini bernama Wang Ling. Wang Ling diremehkan oleh para murid di sana karena Wang Ling hanya memiliki kekuatan supranatural 5. Untung saja pada saat itu ada gadis cantik bernama Sunrong. Semua para murid terkesima dengan Sunrong karena paras cantiknya. Melihat kehadiran Sunrong, dua orang yang meremehkan Wang Ling tadi seketika kabur. Di saat Sunrong ingin berjabat tangan dengan Wang Ling malah memberikan Sunrong uang sebagai tanda terima kasih. Scene berpindah di sebuah ruangan ujian, di mana ruangan tersebut digunakan untuk melaksanakan tes ujian spiritual untuk membagi para siswa masuk dalam kelas biasa atau kelas elit. Orang pertama yang masuk dalam ujian tersebut adalah Ku Xuan. Ku Xuan kaget dan terkejut saat masuk ke dalam ruangan ujian tersebut, yang ternyata ada monster katak yang 10 tahun lalu melakukan penyerangan. Salah satu guru di sana meminta untuk tidak khawatir karena monster itu hanya tiruan. Sang guru juga meminta kepada para murid untuk melaksanakan penyerangan di bagian kepala si katak, supaya sang guru bisa mengukur kekuatan dari para muridnya. Saat Ku Xuan akan menyerang bagian kepala, ternyata Ku Xuan hanya masuk dalam kelas biasa. Di sini Sunrong mengetahui jika kekuatan mereka rendah, maka penghalang akan mementalkan mereka. Jadi jika ingin masuk ke dalam kelas elit, para murid harus memiliki poin kekuatan di atas 500. Monster katak saat itu sedang senang karena selama 10 tahun dikurung. Ternyata monster katak itu mengumpulkan kekuatan dari para murid yang menyerangnya. Dan hanya butuh sedikit lagi untuk menghancurkan segel ini. Sekarang giliran Sunrong untuk masuk dalam ruangan ujian tes. Ternyata Sunrong berhasil menggeser monster katak tersebut dari tempat semula. Poin kekuatan Sunrong berada di angka 2019, yang mana sekarang Sunrong menjadi murid baru terkuat saat ini. Ketika Wang Ling akan masuk ke dalam ruangan ujian tes, ia ingin masuk dalam kelas biasa saja. Saat sudah berada di dalam ruangan ujian, monster katak nampak mengetahui melihat sosok Wang Ling. Kita flashback ke 10 tahun yang lalu, yang ternyata saat itu Zuoyi tidak berhasil membunuh monster katak, dan sebenarnya yang membunuh monster katak tersebut ialah Wang Ling karena sudah mengganggu saat ia makan mie. Di sini Wang Ling mencoba untuk mengurangi kekuatannya karena ingin masuk dalam kelas biasa.
Namun tanpa diduga muncul sebuah ledakan yang sangat keras yang membuat situasi menjadi sangat kacau. Wang Ling pun bingung apa yang telah terjadi karena ia belum jadi melakukan penyerangan. Seketika para murid terlihat kaget dan kebingungan. Para murid beranggapan itu karena efek dari serangan Sun Rong tadi. Tapi di sini Sun Rong merasa aneh karena pelindung dari katak tersebut tidak muncul. Kembali ke Wang Ling, ia sadar jika ternyata monster katak memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan akibat dari itu, Wang Ling akhirnya masuk dalam kelas elit. Scene berpindah di kelas elit. Sang guru bernama Pan Seng Chong mengajari tentang pemanggilan roh spiritual. Sang guru menjelaskan ketika ingin melaksanakan pemanggilan adalah membuka ruangan dan memerlukan sebuah segel. Di dalam segel tersebut akan diberikan kekuatan spiritual untuk memanggil roh binatang buas. Dan setiap binatang buas yang mereka panggil adalah cerminan dari kekuatan spiritual yang mereka miliki. Kemudian salah satu murid segera mempraktekkan pemanggilan roh supranatural binatang buas. Namun sayang, roh spiritual yang ia panggil tidak sesuai dengan semangatnya. Murid lain juga mencoba mempraktekannya, namun ternyata yang ia panggil merupakan roh seorang gadis. Sang guru juga menyuruh para murid yang lain untuk mempraktekannya. Namun saat ini yang berhasil memanggil roh hanya Sun Rong saja. Namun di dalam hati Sun Rong, ia merasa sangat kesal saat memanggil roh. Di saat semua murid melihat pemanggilan roh dari Sun Rong, Wang Ling terlihat diam saja dan sang guru menyuruh untuk memanggil roh. Dan di saat Wang Ling akan melakukan aksinya, ternyata yang ia panggil adalah monster katak yang mana membuat monster katak tersebut malah terkejut karena bertemu dengan Wang Ling lagi. Sang guru yang panik seketika menggabungkan kekuatan iblis katak dengan pemanggilan roh anjing. Yang seketika roh katak berubah menjadi anjing. Tunggu kelanjutan The Daily Life of the Immortal King episode kedua hanya di Devina Story ya guys. Xie xie.